Halo guys, balik bersama gue di channel Ulime Kun. Hari ini gue bakal mesen anime lagi yang menjadi anime ke-6 gue yang bakal gue coba di musim Spring 2024. Karena judulnya cukup panjang jadi akan gue baca dulu. Hanano-ikun to Koi no Yamai, atau bahasa lainnya Hanano-ikun Calls to Love. Jadi ya bisa bilang nih anime yang kayaknya pasti bakal gue resain sih, karena memang di sini satu-satunya romance yang berpotensi di Spring ini ya cuma ini gitu loh. Jadi gue sangat sedikit menyayangkan gitu loh, kenapa banyak anime romance itu bagusnya di summer gitu, kenapa nggak di spring. Jadi makanya di sini yang juaranya ini emang anime sequelnya gitu kan, tapi anime romance atau genre favorit gue gitu di anime romance itu jarang ada di spring gitu. Jadi cuma hanya hitungan jari men yang bisa bilang sangat berpotensi. Tapi ini cuman prediksi gue ya kan, gue sebenarnya belum mencoba semua anime yang ada di spring ini kan, siapa tahu gitu kan ada anime romance yang tidak gue deteksi dan ternyata emang bagus gitu kan. Makanya ini semua nih hampir bakal gue coba gitu kan untuk satu episode. Tapi kalau untuk Hanano-ikun, karena jatuhnya ini romance, yang pure romance gitu, yang bukan kayak fantasi, bukan isekai atau yang ada genre tambahan yang bukan pure romance gitu ibaratnya gitu kan, itu masih bisa gue pertimbangin. Tapi kalau ini emang karena emang romance pure, jadi ya bakal gue rek sampai end gitu. Jadi ini ya gue penasaran ya kan tentang bagaimana ya kan, kayak ceritanya klasik banget sih. Jadi kayak jadi ada anak sekolah, terus si ceweknya ini ditembak sama si siapa namanya, cowoknya, maksudnya nggak tahu temennya, nggak tahu siapa lah, orang nggak mungkin satu sekolah gitu kan, yang dimana dia nolak gitu loh dengan alasan dia nggak kenal cinta. Makanya ini kan kayak jadi kayak bibit-bibit romance yang benar-benar tumbuh mekar gitu kan, yang dimana yang gua nggak tahu cinta jadi tahu cinta gitu. Makanya ini apakah ini nge-vibes seperti Horimiya atau Skip Lover ya gua nggak tahu, tapi yang jelas kita akan nantikan bagaimana first impression di anime ini. Jadi ini dari Space Studio. Jujur gua kalau lihat di apa namanya, kalau gua lihat beberapa garapan dari itu apakah ada ya ini kayak gini nih, gua jujur aja sih gue nggak tahu nih kan. Ada Kaito Queen ya kan, Tohai, Pura ya kan, terus juga ini satu lagi nih gue juga nggak tahu nih, Freak Time juga gue nggak tahu gitu kan. Jadi cuman ini doang gitu kan yang pengen tahu ini adaptasinya bakal bagus apa enggak. Kalau lihat di trailer sih indah banget ya, cakep banget lah, cakep banget gitu kan. Tapi bagaimana nanti lihat keseluruhan di episode ini, ya udah kita menunggu belum lagi, langsung ke episode 1 dari Hanano-ikun Calls to Love. Let's go. Oke, udah menunggu belum lagi, langsung ke episode 1 dari Hanano-ikun Call to Love. Let's go. Uh, musiknya men, baru awal-awal loh. Baru awal men. Enak musiknya. Jadi ala-ala setupnya nih ala winter ya. Bagus sih. Nanti mungkin akan masuk ke spring dan nanti bakal epic mungkin ya kan. Nah ini gue nggak tahu nih MC-nya nih. Oh, oke. Yes. Sejak saat itu langsung jatuh hati ya. Wih, kayak bukan anak sekolah deh si lakinya tuh. Oke, opening dulu ya. Oh, anak sekolah kok. Anak sekolah kok nih. Atau senpai ya, senpainya kayaknya sih. Awal song ini. Sexy Zone. Oke. Ini oh my god, ini kayak Yubisaki sih ini fansnya. Ya maksudnya ini Yubisaki kan udah ada di apa, sebelumnya kan di Yubisaki yang di Winter kan. Ini kayak pengganti Yubisaki sih ini kan.
Walaupun ini bakal ngarahnya ke skip lover juga sih. Ada skip lovernya juga gitu kayaknya. Oke, let's go. Salam kenal. Oh, oh, oke, oke, oke. Hmm, Ya ini ngerti nyambung nih, gue nyambung nih. Nyambung gue nih. Nyambung nih. Nyambung gue nih. Oh, dianggap ini ya bukan playboy sih, maksudnya kayak nggak serius lah gitu kan. Hmm. Iya nih lu anak-anak eh, anak-anak lugu yang satu SMA. Oh iya, wajar sih, wajar sih, wajar sih. Iya, wajar sih, wajar sih, nggak tahu soal cinta ya, wajar sih. Terus ketemu sama doi gitu, yang bisa dibilang baru putus, yang baru putus. Wah, kan ketemu di depan kan. Iya, iya ini skip lover banget ini. Kalau adegan payungnya sih khas banget ya, kayak otot retensi. Oke. Buset. Aduh, what? Cepet banget. Terus, terus, what? Gak ngerti gue. Maksudnya, eh, waduh, 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 waduh. Mainnya fisik ya. Aduh. Itu logo banget sih. Baper langsung. Kenapa dikit-dikit unmei gitu? Topik banget.
Ya, nyambung 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 Hananoi mukanya ganteng tapi aneh gitu doang udah gitu. aku belum aku belum menjawab ya. Hmm. Mulutnya sama hidungnya terlalu deket tadi tuh, jadi agak aneh aja tuh yang tadi si karakter tadi. Dan langsung potong rambut, luar biasa, jadi vibes Miyamura banget ya, makin seperti Miyamura. What? Iya emang polos ya, polos banget dua-duanya ini, polos ini. Bagaimana coba, mari coba cara gampang banget nih. Ah iya 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 iya. Nggak dua dua-duanya nggak pengalaman, dua-duanya nggak tahu cinta bener, iya. Iya. Mm-mm. Oh gitu. Iya sih. Iya sih, sengaja banget ya, sengaja banget nih ada nemenin nih, jeng jeng ya kan. Nah, ekspresi itu gini gitu loh, jadi kayak apa, polos juga gitu kan, dengan karakter yang polos, yang ekspresi juga polos juga. Dan nanti gue bakal bahas nanti di akhir aja deh. Iya betul. Iya betul. Ini fun fact ya, fun fact ya, fun fact ya, ini nih Stark, ini CEO-nya Stark ini. Stark ngebucin ini. Ini. Stark ngebucin. Stark ngebucin sama si Eiko, ya kan anak-anak kan, suaranya anak-anak banget tuh.
Dia emang anak-anak kok, iya benar emang anak-anak kok, nggak salah bener. Stuck sama Kubo ya, stuck sama Kubo ngebucin. Mm-mm. Coba banget ya. Oke. Apa tuh? Oh dia enggak dia nyari. Kamu di mana? Nah, ya kan sekolah ini. Enggak di sekolah ini. Dah bohong kan? Enggak Uso. Uso menakan ngejar kan? Ya 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 sekolah ini. Iya sekolah ini. Anjrit. Anjrit. Wah ini oh kan bener kacau sih. Ini bakal jadi pasangan yang unik nih ya kan? Kacau sih. Kacau sih, kacau sih. Oh damn. Damn. Ini ya ini deserve it sih, deserve it sih. Deserve it ini. Deserve it ini. Deserve it ini. Deserve it kalau Hananoi jadi sama si Otaru ini. Deserve it sih. Kacau. Wah kacau. Hentikan. Sudahlah, ya kan. Aduh, dipeluk doang di belakang. Mm. Iya, sampai dan akhirnya iya dan akhirnya aduh. Mm. Wah, gila sih. Gila sih. Benar, benar. Benar, benar. Benar banget. Sekolah dong. Nggak ada lah. Tapi kebetulan iya kebetulan ada api sih deketnya.
Habis? Oh enggak, masih ada ya? Oh masih ada. Sakit lah, sakit, sakit ya. Oh ada ternyata, ada dia. Kebal ya, bikin sakit. Oh lewat doang. Oke, berubah karakternya. Oh enggak. Gue pikir tetap nyari ya. Uh. Hmm. Ada aja barang yang ada aja barang gitu ya. Iya iya. Maksudnya dan menemu aja gitu nih. Iya, nemu aja gitu loh. Momennya pas banget saling saling nemu gitu satu sama lain. Eh, ngomong apa tadi? Ya. Hmm. Ya, betul. Dan oh, biar ayo kita pacaran. Gitu? Gitu. Oh, oke. Wis. Hmm. Hmm. Buset. Wow, langsung bijak loh. Luar biasa emang sih ya. Ananoid. Langsung, langsung. Oh, let's go. No, no satu season episode satu udah luar biasa. Ngegas, Bos. Ngegas dari episode satu udah ngegas. Best, best, best. Best. Ngegas ini. Pol, ngegas pol ini. Gua nggak tahu nih bakal gimana ke depannya gitu. Ini ini harus ini harus dimengerti ya. Maksudnya biar kita nggak salah paham dengan apa yang disampaikan di anime ini gitu. Takutnya nanti kalian Inggris
Oke. Oh, enggak, bukan. Gue pikir Inggris. Oh iya bener Inggris. Enak ini, enak ini endingnya. Enak men, aku men. Auto joget-joget gue. Protect smile banget ini. Oke, let's go. Habis. Oke, jadi bisa bilang di episode 1 ini cukup menarik, di mana akhirnya mereka jadian, ya kan? Jadian dengan tanda kutip trial, ya kan? Atau pacaran dulu gitu kan, yang nanti mereka akan menjalani hubungan sambil menemukan apa itu cinta sejati gitu loh. Jadi ya menurut gue konsep yang uh, boleh lah gitu kan, untuk romance zaman now gitu kan. Jadi kayak ya boleh aja sih gitu, maksud gue boleh aja. Tapi cuma gini men, ini emang sangat unreal banget ya, jadi kayak bener-bener fiksi sekali gitu kan. Tiba-tiba lu nadongin payung ya kan, terus abis itu kebetulan si Hanano ini habis putus dan akhirnya jadian gitu kan. Itu sangat unreal banget. Tapi gue selalu melihat apa yang menjadi judul animenya ya, jadi gue nyambung sih. Jadi kayak intinya eh, kenapa mereka ini dibuat jadian dulu, biar mereka benar-benar nemuin apa itu cinta sejati itu. Jadi kayak eh, mungkin di pertengahan nanti mereka bakal naik turun, atau mungkin nanti bakal putus di tengah jalan, yang dimana nanti dari antara salah satunya ini mereka tidak dewasa untuk menyikapi masalahnya gitu loh. Misalkan gue kasih contoh, jadi kayak kan Otaro ini kan termasuk orang yang nggak mengenal cinta, dia lebih memprioritaskan keluarga sama teman. Tapi mungkin di sini Hananoi mungkin agak sedikit egois, dan akhirnya si Hotaru tidak suka, dan akhirnya jadi putus kan, jadi cekcok gitu kan, dan akhirnya mereka tidak bisa bersama lagi gitu kan. Nah itu mungkin bakal jadi dramanya sih. Itu memang di setting itu seperti itu, jadi nanti akan kalian rasakan sendiri lah gitu progresnya gitu kan. Itu menurut gue sih. Jadi walaupun gue nggak baca manga, tapi gue kayak ngerasa nanti mungkin bakal naik turun sih, karena baik lagi couple ini mereka tidak punya pengalaman cinta sedikit pun. Bahkan gue anggap Hananoi nggak punya pengalaman cinta di pasangan sebelumnya. Karena lihat men, apa yang dikatakan tadi si cewek ini, yang si cewek yang mutusin Hananoi itu jahat banget, itu jahat banget. Jadi seolah-olah karena Hananoi kikuk, dia tuh nggak mau gitu loh. Dia bener-bener nggak mau menerima kekurangan Hananoi gitu. Maksud gue begini, ya emang ini salah dua-duanya sih. Yang satu, Hananoi kan nggak tahu cinta kan, maksudnya emang belum terlalu mengenal cinta gitu kan. Ya kenapa terima gitu loh, mentang-mentang lu ganteng gitu kan, terus lu terima, dan akhirnya lu malah dengan cara lu itu membuat ceweknya ilfeel. Tapi ceweknya juga salah, ceweknya harusnya sadar bahwa kalau lu sudah memutuskan untuk mencintai Hananoi, ya harus lu juga menerima kekurangan lu, bukan melihat kelebihannya gitu. Jadi makanya di situ agak kesel juga gitu loh dengan apa yang disampaikan oleh ceweknya tadi gitu. Jadi kesana ceweknya tadi tuh cuma ingin 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 apa memanfaatkan ketampanannya doang gitu. Jadi kayak gengsi doang gitu loh. Tapi ketika ternyata punya cowok sekikuk Hananoi, dia ilfeel gitu loh. Itu jadi makanya di situ gue agak bete banget itu dengan tadi si ceweknya itu gitu kan. Tapi ya balik lagi men, jodohnya, takdirnya
memang cocoknya mau Hotaru yang sama-sama nggak ngerti cinta. Ya itu, jadi intinya uh, gua rasa nih akan jadi couple yang agak sedikit problematik ke depannya gitu kan, tapi menarik untuk menunggu progresnya seperti apa. Itu jadi mungkin ya menurut gue ya, mungkin sedikit yang agak agak mengurangi esensi gue dalam menonton romance di, atau bisa bilang di Hananoi ini. Mungkin ada beberapa pergerakan yang kaku sih, jadi kayak sometimes mungkin apa kayak tadi contoh lah, misalkan tadi ketika kayak ada beberapa kayak pas ini sih tadi pas yang pas ngasih bukan payung, pas ngasih yang pas di lapangan yang di ngambil apa namanya jepitan tadi, yang berusaha cari jepitan, itu agak kaku gitu. Jadi itu bisa dimaklumin sih karena kan itu cuma minor kan. Terus tadi yang satu karakter yang hidungnya sama mulut itu deket banget, itu juga kurang sih. Jadi menurut gua ini normal aja sih, maksudnya normal di dalam sebuah anime romance manapun gitu kan, pasti ada minornya gitu kan, nggak perfect banget gitu. Tapi untuk musiknya atau musik pendukungnya itu bagus banget, jadi dapat emosinya juga gitu kan, ketika tadi mereka dengan masalah yang sepele itu, sereceh itu, tapi mereka benar-benar membuat cerita ini jadi bagus gitu. Jadi cerita ini benar-benar berkelas kayak gitu. So, itu. Jadi kayak ya balik lagi men, ini pandangan aja sih, pandangan lu ketika lu melihat episode ini. Gue yakin pasti ada yang kontra dengan ini, gue yakin. Karena ya balik lagi men, ada orang yang pengen melihat, jadi ada orang yang nggak begitu terlalu suka ketika melihat ada pasangan yang langsung udah jadi gitu kan, terus nanti kedepannya ini pasti bakal begini nih, kurang seru nih gitu kan. Nah tapi balik lagi men, gue kan lihat judulnya gitu kan, jadi kayak gue ngerasa justru ketika mereka nanti sudah pacaran, ini bakal jadi dramanya gitu. Jadi nanti gue yakin banget pasti nanti entah di tengah jalan atau apa pasti bakal putus atau pasti bakal masalah terus gitu. Jadi kemungkinan dua ya, yang satu bakal masalah terus tapi tidak putus, dan akhirnya sampai akhirnya di episode terakhir mereka dapat cinta sejati maksudnya tuh artinya dia akhirnya jadi belajar apa itu cinta sejati. Nah yang kedua, mereka dapat sebuah apa namanya terjal dan akhirnya sempet putus tapi akhirnya nanti balik lagi di episode akhir, ngerti nggak lo? Jadi ini di antara dua ini nih mungkin akan berpotensi seperti itu, tapi let's see nanti bakal seperti apa ceritanya, dan pasti bakal gue react sampai end sih. No, don't worry, pasti bakal gue react sampai end karena walaupun tidak sengegrab menurut gue ya, walaupun tidak sengegrab Yubisaki Renren, tidak mesegrab apa namanya tuh yang anime romance kemarin tuh Yubisaki Renren sih, atau mungkin kayak nggak segrab kalau Kubosan kan romcom ya, yang romance banget tuh apa ya Yubisaki sih, ya nggak segrab Yubisaki lah gitu. Jadi yang kesan pertama itu bagus, itu nggak segrab Yubisaki, tapi menurut gue ini masih dipertimbangkan untuk ditonton gitu kan. Karena ini kayak pergabungan ini men, MC-nya kayak Miyamura ya kan, terus ceweknya kayak si Ichika Koikimo ya kan, seperti itu. Jadi ya kita lihat ke depan sudah apa. Dan satu lagi ya kan, ternyata Seiyu Chiaki Kobayashi sama si Hanakana nih masuk menurut gua. Jadi yang satu kubo, yang satu mesel yang satu mes. Enggak sih, menurut gua kalau mes itu enggak cocok, maksudnya bukan karakter yang cocok sih, kayak Stark sama si Kubo gitu kan, dan ternyata ini memang cocok banget gitu kan. So, itu yang satu Seiyu yang lagi naik daun, yang satu nih Seiyu sepuh gitu kan, Peter gitu kan, yang dimana kali ini dia bawain karakter roman gitu kan. Ya dapat sih ininya, dapat sih tektokannya, dapat sih untuk menurut gua untuk Seiyunya gitu. Tapi mungkin ada beberapa poin-poin yang minor aja sih yang tadi soal animasi, tapi sisanya bagus gitu. Ya kita lihat apakah apa ya kayak kesan nanti bakal dikasih orang-orang mal nih terhadap anime ini. Gue kayak punya feeling kalau anime ini mungkin akan kena 8 tapi nggak sekarang.
Jadi mungkin banter-banternya ini 75, 76, 74, 77, nggak sampai 8. Tapi kalau ternyata nanti pas gue lihat, gue cek ternyata di mal ternyata sudah 8, wah itu berarti emang banyak yang suka gitu kan. Tapi bentar, gue cek dulu ya. Gue mastiin apakah di mal sekarang udah 8 apa enggak gitu kan. Karena kan ini kan gue jaraknya agak 1 jam kan. Harusnya sih udah kelihatan sih untuk skornya. Tapi tetap gue nggak terlalu pedulikan masalah rating yang ada di mal. Jadi kayak kalau menurut gue nih cocok atau oke untuk ditonton, pasti bakal gue tonton terus kayak gitu. Kalau di sini sih belum kelihatan sih skornya sih. Mungkin nanti dikit lagi lah baru kelihatan gitu kan. Tapi gue yakin sih pasti untuk episode satunya ini mungkin nggak jauh-jauh dari 75, 76, 77 lah gitu. Mungkin dapat 8 tapi nggak sekarang gitu, mungkin nanti di pertengahan episode atau mungkin di akhir episode seperti itu ya. Tunggu aja sih, gue juga penasaran sih nanti di mal berapa skornya gitu kan. Pengen tahu sih warga mal nih nangkep nilainya gimana sih. Kalau gue sih ya dengan nilai gue sendiri ya, jadi nggak ada urusannya dengan nilai mal gitu kan. Jadi balik lagi ke persepsi orang-orang. Kalau menurut lu bagus ya bagus, kalau menurut lu jelek-jelek, kalau menurut lu mid ya mid gitu. Jadi semua punya pandangan sendiri tetap terhadap anime yang ditonton seperti itu. Itu tadi gue yang mau subscribe dan komentar kira-kira anime spring apa lagi yang kalian terus gue bahas yang aku suka. Kalau nggak suka tinggal dislike saja, jangan lupa notifikasi agar lu tidak gue, dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye.